Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Hati ini kadang-kadang dia lebih cenderung kepada berbuat maksiat. Kadang-kadang hati ini juga cenderung untuk taat dan patuh kepada Allah. Kita sudah membahas pada pertemuan yang lalu, ada tahapan-tahapan hati ketika dia sudah sampai kepada tahap yang ketiga atau dia sudah sampai ke tahap yang keempat, itu bisa dua kecenderungan. Apakah dia cenderung kepada berbuat maksiat atau cenderung kepada berbuat taat kepada Allah. Makanya setan itu yang dia goda adalah hati manusia, bukan dia goda tangan manusia. Bukan dia goda mata manusia untuk melihat maksiat, tidak. Tidak dia menggoda kaki manusia untuk melangkah kepada tempat maksiat, tidak. Jadi dia itu cuma ada satu saja yang dia lakukan. Cuma yang kedua, ketiga, keempat itu sama manusia sendiri. Jadi makanya yang dilakukan oleh setan itu, tahapan yang pertama itu adalah hadithun nafsi. Kita sudah bahas pertemuan yang lalu. Artinya setan itu dia cuma mengajak dialog, hati ini dia ajak dialog. Dia bisik-bisik saja, dia bisik saja. Ini namanya hadith. Ketika bisikan ini kita respon, maka akan masuk ke dalam tahap yang kedua. Dia setan tidak main lagi di tahap kedua. Tahap yang kedua itu manusia sendiri. Tahap yang ketiga manusia itu sendiri. Tahap yang keempat manusia itu sendiri. Maka ketika seorang berbuat maksiat atau dia taat kepada Allah, itu bukan gara-gara setan, tidak. Tapi gara-gara jiwa manusia sendiri yang lebih cenderung untuk berbuat maksiat. Ini bagaimana cara menghilangkan ini, bisikan ini? Apakah cukup dengan zikir saja? Apakah kita duduk berzikir setan itu lari atau tidak lari dia? Karena banyak orang berzikir makin setan lama makin. Dia berzikir setiap hari tapi setan makin banyak. Ada juga orang yang tidak berzikir tapi tidak pernah ada setan di tubuh dia. Ini bagaimana caranya? Jadi pembahasan kita ini, apakah dengan berzikir itu was-was setan itu, bisikan yang pertama tadi hadithun nafsi itu bisa hilang begitu saja? Apakah bisa atau tidak bisa? Apakah cukup dengan kita habis salat duduk berzikir saja? Atau bagaimana, apa yang kita lakukan? Dan apa saja was-was setan itu? Ya, ini akan nanti masuk masa yang kedua. Yang dibisikkan oleh setan itu apa-apa saja. Kalau seandainya yang dibisikkan adalah maksiat, kan mudah kita deteksi. Oh, ini maksiat, kenapa? Itu mati. Tapi ini ada lain yang dibisikkan oleh setan. Sekarang kita ingin lihat dulu, apakah zikir itu bisa menghilangkan was-was setan atau tidak? Apakah membaca Al-Quran bisa menghilangkan was-was setan atau tidak? Apakah keyakinan hati kita ini, karena yang digoda adalah hati. Kalau hati tidak mau terima, apakah bisa setan itu mewas-was manusia? Ya, ini ada kelompok yang pertama. Faqalat firqah. Ada kelompok yang pertama mengatakan, al-waswasah tanqati' bi dzikrillah azza wa jalla. Ketika kita berzikir kepada Allah, itu was-was setan itu akan hilang. Makanya Rasulullah SAW itu ketika ada dua riwayat, ada satu kitab segini tebalnya juga, itu judulnya Tafsir Surah Al-Fatihah yang dikarang oleh Dr. Nasir Sabrah. Apa kata beliau? Ada dua riwayat yang beliau kutip. Rasulullah SAW sebelum salat fardu atau salat sunnah dan lain sebagainya selalu mulai dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Jadi mulai dengan A'udzubillah. Untuk apa ini? Untuk memutuskan was-was syaitan. Kemudian yang kedua, ada riwayat yang kedua ketika waladhdallin amin, sebelum baca ayat Rasulullah baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baru baca ayat. Ini artinya apa? Untuk memutuskan was-was syaitan. Jadi artinya seorang itu ketika berzikir, cukup dia dengan berzikir, was-was syaitan itu akan hilang. Makanya seorang ketika bimbang, setan membisikkan buat maksiat, kamu buat itu, kamu ambil punya orang lain. Ketika itu cukup kita berzikir saja.
Astagfirullahaladzim, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Atau kita baca Al-Fatihah. Mana dalilnya? Landasan hukumnya, Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza dzakarallah khanasa." Seorang itu tatkala dia mengingat Allah, khanasa, maka syaitan itu akan keluar. Inilah yang dikatakan dengan khanas. Khanas itu yang membisik-bisik. Khanas itu ketika kita berzikir kepada Allah dia akan keluar. Jadi makna khanasa itu sebenarnya artinya keluar dari tubuh manusia. Fal khanas wa as-sukut fa ka'annahu yasukut. Jadi khanas itu apa? Bisikan syaitan itu dia akan diam ketika seorang berzikir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an begini, "Ma ja'alallahu fi rajulin min qalbayni fi jawfihi." Di dalam hati manusia tidak ada dua hati, dua pemahaman. Ketika hatinya berzikir kepada Allah, maka tidak ada lagi yang lain. Ketika hatinya berbuat maksiat, maka tidak ada zikir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hati itu ada duanya, kecenderungan. Dalam hati dia selalu berzikir, dalam hati dia buat maksiat, tidak ada. Kalau dia buat maksiat berarti dalam kondisi itu dia jauh dari Allah. Kalau dia seandainya berzikir kepada Allah, maka syaitan akan jauh pada dia dan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka pilihan dua. Kalau kita dekat dengan Allah berarti syaitan jauh. Kalau kita dekat dengan syaitan berarti Allah jauh dari kita. Makanya kenapa hidup kita tidak berkah? Bukan hanya berkah, bukan mendaku berhenti, bukan resah, bukan gelisah karena kita jauh dari Allah. Cuma kita dekat dengan Allah berarti kita jauh dari syaitan. Berarti kalau sudah gelisah, yang berarti kan kau sama syaitan ya Pak? Dia sudah mulai membisikkan sesuatu. Inilah namanya di dalam kajian tafsir Sawi itu namanya nafsul malhamah. Nafsul malhamah adalah nafsu yang memberikan ilham kepada manusia untuk berbuat maksiat. Makanya seorang itu ketika dia bimbang dia duduk, ini melakukan apa saya? Syaitan membisikkan, bunuh diri saja kamu. Bunuh diri saja. Hidupmu tidak berarti lagi ya. Tidak ada artinya lagi hidup. Untuk apa kamu hidup? Akhirnya dia bunuh diri. Jadi artinya apa? Dia meminta sesuatu kepada yang lain, sehingga karena dia jauh dari Allah, maka dia minta kepada syaitan. Makanya diberikan nafsu malhamah, diberikan ilham kepada dia. Kamu bunuh diri saja, kamu mencuri saja, kamu lakukan maksiat saja, kamu buat ini saja. Akhirnya terkontrol hidup dia dengan syaitan. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini pendapat kelompok yang pertama. Ini kelompok yang pertama ini belum mendatangkan dalil-dalilnya. Kelompok yang kedua tidak. Kelompok yang kedua ini menurut persepsi mereka dan menurut nalar mereka ya. Yang kedua. Tapi yang pertama tadi dia berikan alasan. Kelompok yang kedua, la tasqutu al-waswasah. Jadi bisikan itu tetap ada. Seorang berzikir astagfirullah. Itu bisikan tetap ada. Buat terus maksiat, itu pun berzikir. Itu ya dia tetap ada juga berbisik. Tetapi wala atharuha, tidak ada pengaruhnya bisikan tadi. Kenapa? Karena dia sudah berzikir. Jadi berzikir itu untuk menghentikan sementara bisikan syaitan. Setelah habis berzikir, datang lagi bisikan itu. Hai, bukan jadi pondok. Kenapa tidak jadi mencuri? Kenapa tidak jadi buat ini? Kenapa tidak jadi buat itu? Ya. Bisikannya selalu ada. Walakin tasqutu ghalabatuha lil qalbi. Ya, tetapi bisikan itu nggak ada lagi begini. Dia tidak bisa menguasai lagi jiwa manusia. Karena sudah ada zikir. Maka ketika berzikir, jiwa itu sudah berzikir, hati berzikir, dia keluar sebentar, tapi dia tetap setelah itu dia bisik lagi. Faka'annahu yuwaswisu min mu'din wa ala ta'fi. Makanya syaitan itu seakan-akan dia membisikkan kita dari jauh. Kenapa? Karena dia dari dekat. Kenapa? Karena seorang itu berzikir kepada Allah dan bisikan dia itu lemah sekali. Inilah yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran. Ini bukan dalil mereka. Dalil Al-Quran. Inna kaidas syaitan kana dha'ifa. Pengaruh syaitan itu sebenarnya sedikit sekali. Mana pengaruhnya? Cuma bisik-bisik saja. Tapi kalau bisikan ini kita respon, itu pengaruhnya akan tinggi. Kenapa? Manusia itu lebih dikontrol oleh nafsunya dibandingkan dengan syaitan. Kalau di dalam kitab Ihya Ulumuddin, punya Imam Al-Ghazali juga, ini kitab beliau. Jadi beliau mengatakan bukan Ihya Ulumuddin, tetapi Sirajul Talibin, yang sudah disyarah oleh Minhajul Abidin. Dalam kitab Sirajul Talibin, beliau mengatakan ada empat tahapan. 4 tahapan manusia itu bisa baik atau tidak baik. 4 tahapan yang membuat manusia itu
dia itu lalai dalam ibadah atau tidak lalai dalam beribadah. Ada 4 hal, ya, 4 hal yang membuat manusia lalai. 4 hal yang membuat manusia itu dibawa tergiring kepada jauh dari Allah atau dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 4 hal. Yang paling tinggi adalah nafsu manusia itu sendiri. Artinya nafsu manusia sangat dominan sekali membuat manusia itu beribadah atau dia berbuat maksiat kepada Allah. Ya, nafsu itu. Yang kedua baru syaitan. Artinya syaitan itu pada posisi yang kedua, bukan pada posisi yang pertama. Makanya yang dominan itu adalah manusia itu sendiri. Maka syaitan itu dominannya di mana? Di bisikan-bisikannya saja. Kalau kita tidak merespon bisikan dia, aman kita. Tapi kalau kita merespon bisikan dia, itu kalau sudah masuk tahapan yang kedua, dia minta lagi tahapan yang ketiga. Setelah tahapan yang ketiga masuk tahapan yang keempat, itu namanya al-azmu 'alal fi'li. Dia betul-betul ingin melakukan hal itu. Kenapa? Karena sudah dia lewati tahapan yang ketiga. Apa itu tahapan yang ketiga? Al-i'tiqadu wa ayyamara al-qalba bi ayyafal. Jiwa ini menyuruh hati ini, kamu berbuat saja, tidak apa-apa, berbuat saja. Orang lain kan berbuat juga. Kalau buat maksiat umur kan masih panjang. Sekarang buat maksiat terus. Nanti ketika kamu sudah tua itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia mengambil yang keempat. Kalau sudah yang keempat, itu bisa 2 kecenderungan. Apakah kecenderungan dia berbuat baik atau kecenderungan berbuat jahat? Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Ini kelompok yang kedua. Sekarang kelompok yang ketiga. Kelompok yang ketiga mengatakan yang adil inda dzikri fil lahzah wa yang adil inda dzikri fil lahzah. Diulang sekali lagi. Wa yang adil adzikra fil lahzah. Jadi seorang itu ketika dia berzikir bisa hilang sebentar saja. Setelah itu masuk lagi dia. Makanya nanti tidak perlu heran, saya sudah berzikir kepada Allah. Kenapa syaitan terus menggoda saya? Saya sudah berzikir, kenapa tidak terputus? Kalau yang terputus tadi, itu contoh seperti sahabat begini. Sahabat ketika mendatangi Rasulullah SAW, ini yang terputus. Tapi setelah itu tidak datang lagi dia. Ya Rasulullah, saya ketika salat malam nanti 2 rakaat. Saya itu digoda oleh setan. Artinya apa? Dibisikkan sesuatu oleh setan sehingga saya tidak khusyuk dalam beribadah. Apa kata Rasulullah? Ucapkanlah kata-kata ini, kata Rasulullah SAW. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ludahlah ke kiri 3 kali sebelum kau melakukan salat. Jadi dalam sembahyang, dalam sembahyang terganggu kau. Tidak bukan hanya rumah saya sudah diwasui setan, sudah salah. Nego. Kalau tapi jalan yang ludah nego. Ini kan dalam sembahyang. Jadi artinya ini sebelum salat ini. Sebelum melakukan ibadah salat, jadi bangun dulu berdiri, a'udzu bikalimatillah. Itu pun salat sunat. Kalau kita lihat riwayat itu adalah salat sunat, bukan salat wajib. Kalau salat wajib kan ramai orang lagi. Nah, udah HP, udah ada yang ada udah HP, udah 50 kali. Nah, ini hanya jadi sembahyang. Jadi artinya ludahlah ke sebelah kiri 3 kali. Karena di ayat itu sudah ada ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ludah dia, setan itu takut sekali. Sehingga dia tidak akan kembali lagi. Dia tidak akan kembali lagi. Ini namanya apa? Dia akan putus ya. Tetapi kalau yang ketiga, yang ketiga ini, dia putus sebentar saja. Ketika kita sudah berzikir, dia putus. Setelah habis zikir dia balik lagi. Ya. Ini kelompok yang ketiga. Ini pemahaman namanya. Yang pemahaman pertama sekali dia hilang sama sekali. Yang kedua, jauh ya, bisikan dia jauh. Yang ketiga, dia itu setelah kita berzikir, dia akan pergi. Setelah tidak berzikir, dia datang lagi. Makanya Rasulullah menyuruh sahabat yang berzikir terus kamu. Berzikir itu bukan berarti astagfirullah saja, tidak. Bukan berarti subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah akbar, tidak. Artinya dalam hidup kita terus kita teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi seorang itu berzikir kapan dia berzikir? Ketika dia berdiri, makanya disuruh baca doa waktu keluar rumah, disuruh tawakal keluar rumah. Ketika tidur begitu juga disuruh baca doa, bangun tidur disuruh baca doa, beraktivitas juga baca bismillahirrahmanirrahim. Supaya apa? Kekuasaan setan itu dibatasi dengan zikir tadi. Dia tidak bisa macam-macam. Karena dia terus mengikuti manusia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita lihat. Oh ya, ini kemudian yang selanjutnya ya. Yang keberapa tadi? Keempat.
Wal waswasah wal dzikr yatasawaqani fid dawam 'alal qalbi. Ya, ini lebih parah lagi. Artinya ketika kita berzikir, sedang berzikir pun digoda oleh syaitan. Ya, sedang berzikir digoda oleh syaitan. Artinya seorang berzikir itu bukan berarti syaitan jauh dan tidak kembali lagi, tidak. Ketika dia berzikir, syaitan pun berzikir. Berzikir artinya apa? Dia menggoda manusia. Hadithun nafsi, tetap. La yanqati, tidak akan putus. Tidak akan putus apanya? Godaan syaitan tidak akan putus, zikir juga tidak akan putus. Wa kama annal insan, ini sebagaimana manusia itu qad yara bi'ainaihi, dia bisa melihat dengan dua matanya, syai'aini fi halatin wahidah, dalam satu waktu dia bisa melihat sesuatu dengan matanya. Wa kadzalika al-qalb, hati begitu juga, dalam satu waktu qad yakunu majrani syai'aini, dia bisa melihat juga sesuatu. Ya. Inilah bedanya, ini yang nampak zahir, ini yang batin. Makanya dalam hadis itu manusia punya 4 mata. Ada 4 mata, mata zahir yang nampak dengan ini. Begitu juga mata batin. Ya. Jadi dalam sekalian dia bisa melihat. Satu zahir, satu batin. Ya. Kita berzikir kan zahir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dalam waktu itu juga syaitan secara batin dia bisa goda manusia. Baik berzikir, baik berzikir. Makanya orang setelah berzikir, alah ada berzikir, ada berzikir. Tamangnya mulai ada yang berzikir, sehat dulu kesehatan. Akhirnya tidak berzikir lagi. Makanya yang kelompok yang keempat ini, mereka mengatakan ketika kita berzikir, setan juga terus menggoda manusia supaya tidak berzikir. Ini ada hadis Rasulullah SAW. Ma min 'abdin, tidak ada seorang hamba illa, ini namanya istighraq. Arti istighraq ini semuanya. Jadi mencakup semua manusia, siapapun dia. Seorang orang awam pun dia, orang kafir pun dia, semuanya. Artinya mereka itu punya walahu arba'atu a'yun, mereka punya 4 mata pokok. Ya. Ainani fi ra'sihi, ada 2 mata di kepalanya. Yusiru bihima amru dunyahu, dia bisa melihat urusan dunianya. Maka urusan dunia itu lihat dengan mata. Kalian poin, kalian tengok, kalian mata, kalian tengok dulu. Sudah. Wa ainani fi qalbihi yusiru bihima amra dinihi. Ini ada 2 mata, 2 hati lagi dalam hatinya ini. Wa ainani fi qalbihi. Ada mata hati. Dia bisa melihat amru dini, urusan agamanya. Jadi makanya nanti ketika ada orang-orang kafir itu, dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa juga melihat dengan 2 mata hatinya. Maka dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang makin jauh dengan Allah, maka 2 mata hati tidak berfungsi lagi. Artinya min abdin, semuanya manusia punya 4 mata. 2 mata zahir dan 2 mata batin. Makanya kenapa orang yang buta bisa menghafal Quran juga? Karena dia juga punya 2 mata hatinya. Kenapa mereka dia tahu kemana tujuannya? Karena dia punya 2 mata hatinya. Yang dengan 2 mata hati itu dia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang butanya itu mata hati yang ada. 2 mata hati tidak ada lagi, tapi mata ini yang ada. Maka orang yang seperti itu kemanusiaannya tidak ada lagi, apa-apa tidak ada lagi. Dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal semua sudah diberikan oleh Allah. Ada 2 mata ini dan ada 2 mata. Sekarang kita ingin melihat bagaimana syaitan itu menggoda manusia. Ya, ini yang kedua. Bagaimana dia menggoda manusia? Apakah menggoda dengan maksiat saja? Kalau dengan maksiat saja mudah sekali. Oh, nyempatnya apa itu gede itu. Ya. Karena di kepala kita sudah ada kalau kita masukkan flash disk ke laptop itu langsung ditolak. Ini ada virus, tidak boleh keluar. Karena sudah dideteksi dalam laptop itu. Setiap ada virus yang model begini, ketika dia masuk langsung tolak terus. Tapi ini bukan itu masalahnya. Ada suatu hal yang baik-baik yang digoda oleh syaitan. Sekarang kita lihat. Wal waswas asnaf. Jadi godaan syaitan itu ada jenjangnya, ada kelompok-kelompoknya, ada caranya, ada berbagai cara. Jadi kita di sini ambil mungkin berapa cara ya? 1, 2, 3 cara saja. Cara yang pertama, ayakuna min jihati talbis bil haqqi. Ya. Jadi mengajak manusia untuk berpikir positif. Bagaimana berpikir positif? Syaitan menggoda manusia. Ini tidak usah saya baca lagi, kita baca potongan-potongan yang penting saja.
Setan menggoda manusia. Apa kata setan? Betul, maksiat itu tidak baik. Tinggalkan maksiat katanya. Jangan buat maksiat kan betul. Setan katakan jangan buat maksiat. Jangan kamu ini tinggalkan syahwat. Jangan berbuat ini, jangan berbuat itu. Kamu salat, kamu berbuat kebaikan. Tetapi perlu kamu ingat ya. Kalau hidup kamu ini penuh dengan sabar terhadap syahwat, dia selama 60 tahun syahwat, sabar terhadap syahwat itu tidak berbuat syahwat, maka kamu akan sengsara seumur hidup. Buatlah sekali saja, paling tidak kan sekali saja kamu bisa berbuat. Nanti kan bisa minta ampun kepada Allah, kan bisa bertobat kepada Allah. Dia pikir iya juga ya. Dia berpikir secara positif, dia berpikir positif, betul juga. Umur saya 60 tahun, saya buat maksiat cuma 1-2 hari kan ada masalah. Kebaikan saya ditutupi, kejahatan itu bisa ditutupi dengan kebaikan. Dan saya bisa bertobat, nanti saya bisa istighfar kepada Allah. Setiap orang beristighfar maka ini akan hilang semuanya. Ya akhirnya apa? Simpulan mencoba apa yang dilakukan oleh setan tadi. Ketika dia mencoba, tiba-tiba dia meninggal dunia, habis semua kebaikan. Ya, ini kita takutkan. Jadi makanya jangan sampai nanti kita Syekh Balam kan gitu. Syekh Balam itu hadis syaitannya apa? Dia akan ditawarkan 3. Jadi ketika dia ini cerita tasawuf dalam riwayat rata-rata dalam setiap kitab tasawuf itu menceritakan tentang Syekh Balam. Dia dikurung masuk ke dalam sebuah rumah, rupanya tidak tahu dia di situ ada seorang wanita dan ada seorang anak dan ada minuman khamar ya. Ketika itu wanita ini mengatakan kamu harus berhubungan denganku. Kalau pun tidak saya akan berteriak kalau kamu sudah berhubungan denganku. Takut juga dia. Atau kamu membunuh anak ini, takut juga dia. Ini membunuh anak berdosa. Ini juga berdosa. Atau kamu pilih yang ketiga, minuman khamar tadi. Apa kata dia? Setan membisikkan kepada dia. Itu kan kecil itu, minum saja khamar. Setelah itu kamu bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Minum khamar daripada kamu membunuh anak-anak. Kan secara logika betul juga. Makanya setan mengajak Syekh Bal'am untuk berpikir positif. Iya juga ya kata dia. Ini kalau minum khamar kan mabuk cuma sebentar saja, setelah itu kan tidak ada lagi. Dosa kan sebentar saja. Akhirnya dia minum khamar. Akhirnya 3 kejahatan dia lakukan. Minum khamar, dia berzina dan membunuh anak. Setelah itu apa? Setan sudah berhasil kepada dia. Setan sangat senang sekali. Akhirnya masyarakat mengambil dia dan menyalib dia. Setelah disalib itu, setan datang lagi. Kamu mau nggak saya tolong? Nggak mau, kamu sudah mengelabui saya dengan minum air khamar. Kalau nggak, masyarakat kamu bunuh. Kalau kamu mau saya tolong, ucapkanlah kata-kata ini saja. Kamu akan menyembahku. Kan cuma simpel saja. Setelah itu kamu bisa bertobat kepada Allah. Kamu cuma mengatakan saya bertobat, saya menyembah kamu. Setelah itu kamu bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada Allah, kamu akan kembali seperti semula. Iya juga ya. Kan kecil itu, simpel. Cuma mengatakan apa? Saya beribadah kepada setan. Habis dia katakan saya mau beribadah dan patuh kepada setan, dia meninggal dunia. Semua ibadahnya itu habis semuanya. Jadi hati-hati dengan masalah yang simpel. Menurut kita kan positif. Jadi kata setan korupsi saja, habis korupsi kan bertaubat. Apa susahnya? Orang lain juga korupsi juga. Berbuat maksiat saja. Maka kita yang takutnya begini. Ketika berbuat maksiat kita meninggal dunia, itu yang takut. Ngomongin saja orang lain kan cuma sebentar Bu. Setelah ngomongin kamu minta maaf sama dia. Habis kita ngomongin dia meninggal dia nggak sempat minta maaf sama orang itu. Siap-siapkan saja amal ibadah kita untuk kita berikan kepada si fulan yang sudah kita zalimi tadi, yang sudah kita lemah tadi, yang sudah kita kata-katai tadi. Itu tidak sembarangan ibadah haji kita, umrah kita, salat, tahajud kita, hafalan Quran kita, zikir kita, semuanya. Nanti berikan sebulan sedikit. Ada berapa orang? 10 orang. Amal ibadah kita itu dibagi untuk 10 orang yang sudah pernah kita zalimi dia. Kita ambil hak dia. Kita berbuat maksiat sama dia. Setelah itu apa? Kejahatannya dicampakkan lagi kepada kita. Tsumma yutrahu finnar, kata Rasulullah. Kemudian orang ini akan dicampakkan ke dalam neraka. Padahal simpel sekali. Kenapa? Setan mengajak berpikir yang positif. Kamu berbuat ini, buat sedikit, ada masalah. Jangan kamu buat maksiat. Pertama dia katakan jangan buat maksiat. Jangan tinggal salah. Tetapi kalau sebentar sih tidak apa-apa, kamu bisa bertobat. Artinya kalau kamu terus bersabar terhadap maksiat, syahwat, maka hatimu ini akan tersiksa. Oh iya juga ya, tersiksa ya. Akhirnya dia lihat maksiat, dia buat maksiat. Besok minta lagi, dia buat maksiat. Akhirnya apa? Kalau sudah direspon sampai 4 tahap ini. Yang pertama dibisik oleh setan. Yang kedua muyulun nafsi. Muyulun nafsi artinya apa? Kita merespon yang diucapkan oleh setan tadi. Iya juga ya kan? Iya juga. Kalau sudah ada kalimat iya juga, itu hati-hati akan merembes ke yang ketiga.
Yang ketiga, dia beriktikad. Al-i'tiqadu al-fi'li. Dia yakin betul untuk berbuat. Saya akan berbuat. Ya, saya akan mengambil punya orang lain. Kalau sudah yang ketiga, dia pasti akan berbuat. Al-azmu al-fi'li. Tekadnya sudah kuat sekali untuk korupsi, untuk berbuat maksiat. Kalaupun dia belum berbuat maksiat, itu sudah ada dalam pembahasan kita kemarin itu. Dia akan dihitung, akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau niat dia baik, dia sudah pada level yang ketiga, dia sudah dihitung kebaikan oleh Allah. Tapi kalau yang pertama belum, masih bisikan setan. Yang kedua juga belum. Makanya sebelum seorang berbuat maksiat itu belum dikira niat. Niat itu sudah masuk level yang ketiga dan keempat. Itu niat namanya. Artinya apa? Belum dilakukan dan akan dilakukan, itu niat. Makanya dalam ibadah salat, kita ketika salat itu ambil yang posisi yang ketiga dan keempat. Jangan yang pertama dan jangan yang kedua. Kalau yang pertama dan kedua, maka salat kita tidak pernah khusyuk selama-lamanya. Tapi kalau kita sudah jangan yang ketiga, maka dari rumah itu bisikan yang baik, kamu salat ya, saya akan salat. Muyunu nafsi, jiwa ini cenderung untuk salat sekali ini, salat subuh berjamaah. Ketika sampai salat subuh berjamaah, harus sampai level yang ketiga. Yang ketiga itu apa? I'tikad ala nafsi. I'tikad ala nafsi, dia akan beribadah salat. Salat subuh berjamaah menghadap Allah Subhanahu wa taala 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah khusyuk salat dia. Kenapa? Karena dia sudah pada level yang ketiga, lebih level yang keempat. Kaum muslimin sekalian jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita masuk ada kelompok yang kedua. Ya. As-sanafu tsani, ini kelompok yang kedua. Ayakuna waswasahu bitahrikis syahwat wa haijaniha. Ya, ini setan itu mengajak manusia ini betul-betul syahwatnya dibangkitkan. Kamu mau itu korupsi, kamu mau itu lakukan ini, langsung diarahkan. Tidak usah salat, tidak usah beribadah, tidak usah berzikir. Kalau kita jiwa kita sudah membekali dengan iman kepada Allah, kita yakin kepada Allah, dia tidak bisa sembarangan masuk, dia akan mental dengan ini, dia akan mental. Tapi kalau jiwa kita kosong, agama kita kosong, ketika setan mengatakan korupsi punya orang lain, korupsi, ambil punya orang lain, ambil terus, buat maksiat kamu buat terus. Zalimi orang lain, berhenti terus. Kurangi timbangan, langsung dikurangi timbangan. Karena apa? Tidak ada protek dari dalam tubuh dia. Tapi kalau di dalam tubuh dia ada protek, ini seperti yang kita ceritakan tadi, dalam sebuah laptop atau komputer itu sudah ada antivirus yang ini. Ketika virus masuk, maka langsung diprotek. Tidak bisa masuk, tidak bisa terbaca ini. Kenapa? Ada virusnya. Demikian pula setan ketika membisikkan sesuatu, tidak bisa masuk ini. Sudah ada protek di dalam tubuh ini. Yang kita takutkan, ini yang kedua. Yang kita takutkan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang setengah-setengah, kadang-kadang dia berzikir, kadang-kadang tidak, kadang-kadang ini, kadang-kadang apa, kadang-kadang dia baik, kadang-kadang jahat. Orang-orang seperti ini. Itu ketika masuk waswas setan dengan metode yang kedua, itu langsung dia respon. Ya. Tapi ini kalau seandainya orang yang sudah protek, ya susah untuk responnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya di sini farubama yabuqa mu'athiran bihaitsu yahtaju ila mujahadah fi daf'i. Ini bisikan setan itu akan terpengaruh pada diri seorang. Kenapa? Protek tidak ada dalam diri dia. Bagaimana caranya? Maka diajarkan oleh Imam Al-Ghazali, hendaklah seseorang itu mujahadah. Mujahadah apa? Menolak segala sesuatu maksiat. Tak mau saya. Kalau itu maksiat tak mau saya, itu mujahadah. Inilah yang kita bahas mungkin ada beberapa pertemuan yang lalu. Ibadah itu dalam konsep Ibnu Arabi. Maka dalam konsep Ibnu Arabi mengatakan ibadah itu membutuhkan kepada mujahadah. Mujahadah itu apa? Pengorbanan jiwa. Ya. Harus ada pengorbanan. Maka salat itu pengorbanan. Ketika seorang salat ada saja diganggu dari manusia, dari setan, membutuhkan pengorbanan. Maka level yang kedua ini, tipe yang kedua, tidak ada cara lain kecuali pengorbanan, mengorbankan. Digoda oleh setan, apa? Ibadah kebayang ini, gini. Ya. Setan menggoda lagi, buat maksiat, tunggu mati, apa pencuri ini, itu korupsi ada kok. Ya. Membutuhkan mujahadah. Artinya kita lawan diri dari diri kita sendiri untuk menolak kejahatan-kejahatan yang ini. Setan mengatakan makan terus riba, kalau hanan makan riba, kamu tidak bisa kaya, kamu tidak bisa begini, tidak bisa begini, langsung tolak dari jiwanya. Tidak mau saya, tidak mau dengar saya. Ya. Itu tidak ada cara lain, kamu mujahadah. Seorang ketika berangkat pergi salat berjamaah, waktu dia mau tidur berat sekali, dia berantakan main pohon. Maka ketika begitu setan belum dapat tidur saja, maka membutuhkan kepada mujahadah. Artinya apa? Pengorbanan. Ini saya harus salat berjamaah. Apapun yang terjadi. Yo karena jemaah kamu nurung keadaan. Yo harus jemaah boleh. Ketika itu setan akan kalah. Ya, maka dia akan pergi.
Maka sama seperti seorang masuk ke dalam rumahnya. Seorang itu yakin kalau di rumah dia itu ada makhluk lain selain dia dan orang-orang yang ada di situ. Maka ketika dia masuk ke dalam rumah, dia mengucapkan Assalamualaikum. Kemudian ada juga ditambah dengan qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, atau ditambah juga dengan surah Al-Fatihah. Syaitan langsung lari dari rumah dia. Apa kata syaitan kepada kroni-kroninya? Kita tidak punya tempat di sini. Kita balik saja, nanti saja balik. Walaupun balik nanti kan artinya rumah kita kosong juga dari syaitan. Kita balik nanti saja. Ya. Kenapa? Karena dia mengucapkan Assalamualaikum. Itu ucapan orang-orang penduduk surga. Itu ucapan orang-orang baik. Itu suruhan Allah kepada orang-orang mukmin apabila ketemu mengucapkan Assalamualaikum. Maknanya apa? Salam sejahtera bagimu. Hendaklah engkau diberikan berkah oleh Allah Subhanahu. Kita mana ada berkah kita? Artinya itu bukan untuk kita. Pergi saja kita dari sini. Maka yang berkah adalah penduduk rumah ini. Maka dia akan pergi dan kembali pada suatu saat yang lain. Setiap kita salah masuk ke dalam rumah, ada orang atau tidak ada rumah, ada orang atau tidak ada orang, dia akan hadir. Ini sama seperti kita juga membaca ayat kursi ketika kita sedang mau tidur. Jadi ketika mau tidur kita baca ayat kursi. Kita baca ambil wudu dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu. Sampai habis kita baca itu. Apa kata syaitan? Kita kembali saja besok pagi. Besok pagi. Artinya walaupun dia kembali besok pagi, tidur kita nyaman malam ini. Hana atau bekaru. Ya. Bahkan Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat ini, beliau buat tangannya seperti ini dan membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq masing-masing 3 kali. Setelah itu diusap pada seluruh tubuhnya. Usapan di seluruh tubuhnya itu tidak berani disentuh oleh setan sedikit pun. Ini sampai kapan? Sampai manusia bangun lagi besok pagi. Kalau nggak percaya coba saja lakukan hal seperti itu. Kemudian baca ayat kursi, tidurnya nyenyak dan aman, berkah ini. Besok pagi bangun lagi, beraktivitas lagi, mau tidur begitu lagi. Akhirnya apa? Setan itu terbatas untuk bisa yuwaswis manusia itu sendiri. Nah, di kelompok yang kedua. Sekarang kelompok yang ketiga. Ini cara setan menggoda manusia. Ayat antakuna waswasatul bimujarrad al-khawatir. Wa tadhkurul ahwal ghalibah wa tafakkur fi ghairi salah mathalan. Jadi dia cuma kekhawatiran saja. Jadi kekhawatiran bagaimana? Ketika kita salat, ini salat orang yang tidak membaca A'udzubillah pada awalnya, atau dia itu tidak baca doa mungkin masuk ke dalam masjid. Kalau dia masuk dalam masjid baca doa, kemudian dia sudah masuk level yang ketiga tadi atau keempat lebih lagi, atau dia membaca A'udzubillah minasyaitonirrajim. Ketika dia sedang salat, setan itu memberikan kekhawatiran saja. Dia bisik. Di rumah dia ada kuncinya, khawatiran saja. Rumah ada kunci dan mau mencuri, itu saja dia bisik. Balik tak ada. Kemudian dia pergi. Iya juga ya. Sampai dalam hati kita respon, iya juga. Setan memberikan kekhawatiran kita. Terlebih lagi, kekhawatiran itu diberikan ketika seorang sedang bermunajat dengan Allah, sedang salat, sedang berzikir, atau apapun yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau sedang berinfak bersedekah. Dia cuma bisik yang simpel saja. Kalau kamu sedekah habis hartamu, itu saja dia bisik. Cuma ketika dia bisik itu jangan diambil jangan sampai masuk level yang kedua, jangan sampai masuk level yang ketiga, jangan apalagi level yang keempat. Kalau sampai level yang ketiga, maka kita tidak mau bersedekah lagi. Apalagi sudah masuk level yang keempat. Maka ketika masuk level masih yang pertama, dia yuwaswis hadithun nafsi, tolak saja, mujahadah. Dia mengatakan, aku pun bersedekah, aku pengen bersedekah. Uang kamu sudah berkurang kalau kamu sedekah. Ya. Bagus yang kamu kasih itu anakmu, sedekah itu. Ini namanya khawatir. Khawatir itu sama seperti kita kekhawatiran. Kita ngambil dari bahasa Arab juga. Kalau bahasa Arabnya khawatir, bahasa kita khawatir. Dia memberikan kekhawatiran saja, supaya manusia itu tidak khusyuk dalam beribadah. Ini ada hadis Rasulullah ini. Man shalla rak'ataini. Ya sebelumnya Rasulullah mengatakan walakinahu laisa muhala. Tidak mustahil juga seorang itu dia bisa khusyuk dalam beribadah, tidak mustahil. Dan tidak mustahil juga seorang itu tidak khusyuk, atau tidak mustahil juga seorang bisa khusyuk dalam beribadah. Karena apa? Khawatir setan tadi dibisikkan macam-macam. Supaya manusia itu padahal bisikannya cuma sebentar saja, cuma bisikan saja.
kamu rumah tidak terkunci, itu saja. Maka kita bawa dalam hati, kita bawa salib kedua, ketiga sampai keempat. Maka seorang yang sudah alhamdulillah dan lain sebagainya, di dalam hati dia sudah ada protek, itu langsung tertolak. Tapi yang masalahnya tidak ada protek itu. Maka Rasulullah mengatakan, man shalla raka'ataini, barang siapa salat 2 rakaat. Karena rata-rata salat itu 2 rakaat. Kecuali salat witir. Witir bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Karena Rasulullah SAW itu pernah mengatakan begini, untuk salat apa witir. Kalau kamu khawatir witir itu akan masuk waktu waktu subuh, maka salatlah 1 rakaat saja. Ini man shalla raka'ataini. Barang siapa yang salat 2 rakaat, lam yuhaddits fihima nafsahu. Dalam 2 rakaat itu dia tidak pernah berdialog dengan dirinya. Ya, kita ulangi lagi hadisnya. Man shalla raka'ataini, barang siapa yang salat 2 rakaat, lam yuhaddits fihima nafsuhu, hatinya tidak pernah berdialog dengan dia. Arti dialog apa? Setelah dibisikkan oleh setan, hatinya itu ngomong lagi sama dia. Oh ini juga rumah terkunci, dia rumah tidak terkunci. Oh yang juga ini begini, diberikan was-was itu kan. Tetapi dia tidak berdialog dengan hatinya, dia tetap dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia respon setan tadi, tidak dia respon. Min amrin dunia, daripada urusan dunia. Jadi ketika salat itu urusan akhirat saja kita berpikir. Urusan akhirat, maka urusan dunia. Ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang itu la salatan liman la aqila biha. Tidak ada salat, tidak ada pahala orang yang tidak sadar ketika melakukan ibadah salat. Tidak khusyuk dalam ibadah salat. Jadi sia-sia saja kalau kita salat sudah puluhan tahun lamanya, tetapi salat kita itu tidak khusyuk kepada Allah. La salat. Makna la salat, la itu adalah la nafil jinsi. Artinya salat tidak ada makna salat, tidak ada pahala salat, tidak ada apa-apa kerugian. Jadi makanya Rasulullah berikan sampel 2 rakaat saja. Mungkin dalam hidup kita ini selama 60 tahun, mungkin ada 2 rakaat yang khusyuk kepada Allah. Dengan 2 ini saja sudah cukup kata Rasulullah. Dengan khusyuk tadi. Ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah di rahmatullah. Ya, sekarang kita lihat lagi. Bahkan ini ada cerita di sini. Ada cerita. Seorang sahabat itu, bukan sahabat ini, ahli sufi. Ketika beliau salat, beliau melihat sesuatu, ada pakaian di depannya, ada pakaian. Pakaian itu ada simbol-simbol tertentu ketika dia salat Allah. Dia terlihat di situ, dia terlihat. Setelah salat, aduh saya nggak khusyuk, akhirnya diambil baju itu dibuang. Gara-gara kamu sudah mengajak hadis yang pun berdialog. Gara-gara kamu. Bahkan ada di dalam kajian tasawuf juga, ada seorang ulama sufi mengatakan, man arafa fi yaminihi, ini bukan hadis, jangan salah. Man arafa fi yaminihi wa shimalihi, la khusyuk lahu. Orang yang tahu apa yang sebelah kiri dan sebelah kanannya, berarti dia tidak khusyuk dalam beribadah. Yang kedua, ketika dalam salat kita makin ingat semuanya, ingat di mana kunci kita letakkan tadi, ingat semuanya dulu. Kemudian apa yang kita lihat ingat dulu, baru ingat. Habis itu bayar, mati pulangkan itu baca kau, ya, mati ilmu dengan menduduk dulu. Berarti pulang ingat, tidak khusyuk kita dalam ibadah. Si pulang dia salatnya tadi begini, kakinya kotor tadi, kakinya itu ada najis tadi. Artinya mata kita tadi ingat najis dia. Oh, sana juga najis kau ini. Ya. Atau kalau kita ingin tahu ini setelah habis salat, belum kalian dia baru. Ini sedang salat kita terlihat semua, sedang rukuk Allah, sujud. Kumana naji gitu, kumana. Habis sembahyang salat itu dan naji ini ke dalam. Artinya kita tidak khusyuk dalam ibadah salat tadi. Ya. Setelah habis salat kita langsung memberitahukan orang lain, anda tahu naji bakira. Artinya kita dalam salat selalu lihat naji dia. Kau sedikit sedang jemaah dalam salat. Maka baju itu diambil, dibuang oleh dia. Sekarang kita lihat, ini ada hal penting lagi. Ini tahapan fase-fase setan itu menggoda manusia. Kalau tidak pasti, apa yang akan terjadi? Kalau tidak pasti, apa yang akan terjadi? Ini sebagai penutup. Sebelumnya, ini diberikan mukadimah sedikit. Dunia babun azimun liwaswasati setan. Itu dunia ini
itu adalah salah satu pintu untuk bisa menggoda manusia. Kalau manusia sudah meninggal, tidak ada pintu lagi, maka dunia pintunya cuma dunia. Maka syaitan memanfaatkan dunia ini untuk menggoda manusia. Godaan tidak ada lagi di alam bahasa. Dalam kandungan tidak ada godaan, di alam bahasa tidak ada godaan. Maka kenapa di dalam tafsir Al-Qurtubi Nabi Isa alaihissalam dia terus berzikir di dalam perutnya Maria, karena Maria mengatakan begini, ketika saya hinama khalautu ma'ahu, ketika saya bersama dia, yuhaddithuni, dia mengajak saya berdialog. Ya, ini dialog tapi masih dalam kandungan. Nabi Isa masih dalam kandungan. Maria mengatakan ketika saya tidak khalautu, ketika saya sendiri, dia mengajak dialog dengan saya. Wa idza jitama'tu ma'an nas, ketika saya bergabung dengan manusia, Allah wa sabaha lillah, dia beristighfar kepada Allah dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Syaitan tidak bisa masuk ke dalam janin seseorang. Syaitan tidak bisa masuk dan menggoda janin itu untuk tidak berzikir kepada Allah, tidak bisa. Makanya syaitan itu apa? Dia ketika manusia keluar dari kandungannya, dari rahim seorang ibu itu, mulai dari situ dia mulai berkenalan dengan si bulan. Makanya di dalam seorang ketika baru lahir itu, kenapa dia menangis? Disebutkan dalam kajian tafsir itu, lihat dalam masalah syaitan. Dia disentuh oleh syaitan, maka dia menangis. Walaupun di dalam ilmu kedokteran memang harus menangis. Ya, harus menangis dan dipotong tali pusatnya baru dia menangis. Tetapi dalam kajian tafsir, ibunya Maryam Hannah pernah berdoa kepada Allah, Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, saya minta kalau nanti yang dalam kandungan saya dia lahir, saya minta kepada Engkau, jangan pernah diganggu oleh syaitan, jangan pernah disentuh oleh syaitan. Saya minta itu saja ya Allah, permohonan saya itu saja ya Allah. Dan anak Maryam itulah Nabi Isa alaihissalam, jangan pernah disentuh oleh syaitan. Dijawab oleh Allah dengan fakta dalam Al-Quran surah Al-Imran, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin, diterima doanya Hannah. Makanya satu-satunya manusia di dunia yang lahir ke dunia tidak menangis itu cuma dua, Maryam dan Isa alaihissalam. Tidak pernah menangis. Kenapa? Karena tidak disentuh oleh syaitan. Ya. Makanya bayi itu menangis ketika dia lahir disentuh oleh syaitan. Hai kampuri deh, dibuduri deh. Kenapa? Dalam kandungan dia tidak bisa masuk. Karena dunia adalah babul azim. Ini adalah pintu besar untuk menggoda manusia. Bagaimana caranya? Wa laisa lahu babun wahidun bal abwab katsira. Pintu ketika di dunia itu bukan satu pintu. Ya, bukan cara ini saja, ada berarti tidak ada cara-cara lain. Makanya ketika kita itu sedang berzikir, digoda oleh setan, alhamdulillah syaitan ini kita alhamdulillah sudah berhasil. Setan dengan sangat sabar sekali. Dia mencari cara yang kedua, mencari cara yang ketiga dan lain sebagainya. Makanya sebelum kita lanjut sini, ada di dalam masjid itu ada orang sedang berzikir kepada Allah, ada yang sudah mengaji berzikir dan lain sebagainya. Kemudian ada satu kelompok di belakang itu ada yang sedang tertidur, naik duduk. Ada satu lagi kelompok yang sedang berdebat satu sama lain, berdebat. Akhirnya berkelahi mereka. Ini setan ini gimana caranya? Bagaimana caranya supaya lu bisa jadikan orang ini? Akhirnya digodalah orang yang berzikir tadi. Bagaimana cara menggodanya? Kalau dia menggoda, jangan berzikir lagi, maka tetap berzikir kepada Allah. Tapi ketika dikatakan, akhirnya apa? Orang ini dia tidak mau membangunkan orang yang tertidur tadi. Kenapa? Kalau dia membangunkan orang tertidur tadi, dia akan berguru dan ibadah ibadah salah. Akhirnya dia ganggu orang yang berzikir tadi. Dengan cara pertama diganggu, jangan berzikir, mereka tetap berzikir. Akhirnya apa? Akhirnya mereka membatalkan zikirnya, mereka datang ke belakang dan memisahkan mereka itu. Setan mereka sudah berhasil. Saya menggoda mereka untuk tidak. Mereka kan berdebat yang tadi. Berdebat setan yang begini, akhirnya sudah berkelahi. Dia goda ahli ibadah ini untuk melerai orang yang di belakang tadi. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya caranya banyak. Beda kita bawa. Beda bikin dalam haji walau dan protek ini. Dalam jiwa saya ada protek. Setan tak bisa macam-macam sama saya. Rupanya dia menggoda kita melalui orang lain. Makanya Allah pernah mengatakan begini. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Godalah ahli ibadah itu orang yang kuat sekali ibadahnya dengan anaknya dan dengan hartanya. Kamu tidak akan berhasil menggoda dia. Janganlah ibadah, jangan berdoa, tidak akan berhasil. Tapi dekatilah anaknya.
dekatilah hartanya. Makanya nanti orang tua ibu gara-gara adik kan rumah kadang-kadang. Adik mereka yang sama-sama itu kakak ruka. Dia juga nak ahli ibadah kan. Atau banyak ahli juga dia. Dah baca Quran, bahkan dah baca Quran. Tapi kita tipu dengan tetangga kita gara-gara anak kita. Ini Allah sendiri Allah sudah menawarkan kepada iblis. Kamu mau enggak goda ahli ibadah ini? Mau kamu goda dia? Cara godanya, kalau kamu goda dia dengan itu akan berhasil. Melalui anaknya juga. Kamu macam-macam anaknya, dia akan marah kepada orang tuanya. Akhirnya apa? Sifat ini akan bangkit kembali. Dulu dia tidak pernah marah. Jadi kamu begitu. Gara-gara anak kamu. Ya, maka hati-hati ya. Sekarang kita lihat setan itu, ini sedikit lagi. Sudah sekitar 7. Ya, 5 menit. Asyaitan ya'ti ibnu Adam min qibalil ma'asi. Yang pertama, syaitan itu mendatangi ibnu Adam dari sudut maksiat. Jangan buat ini, jangan buat itu, jangan buat ini. Satu, nggak berhasil juga dia, boleh berhasil. Dia bisikan pada orang ahli ibadah, kamu nggak berhasil ya, wah ini. Dia ambil cara yang kedua. Bagaimana cara yang kedua? Fa'in ibtana'a atahu min wajhi nasihat. Apabila dia tidak bisa juga, maka akan diberikan cara melalui nasihat-nasihat. Bagaimana nasihat? Waduh, hebat sekali kamu ya. Kamu menghafal Quran, kamu hebat dan mengurai kata apa ada gitu. Martabat kamu itu sudah tinggi sekali, hebat dan iya juga ya. Ketika muncul seperti itu, maka ibadahnya hilang semuanya. Setan sudah berhasil. Maka setan membisikkan ini, kamu hebat sekali ibadah, kamu hebat sekali. Menyonjingkan dan bayanglah Bapak Siji, dan bayanglah dengan itu. Oh iya juga ya. Ya, banyak. Ini nasihat, dia berikan nasihat. Artinya apa? Kalau sudah berhasil cara kedua, dia akan masuk cara yang ketiga. Kemudian, fa'in aba amarahu bitaharruk wa syiddah. Kalau juga tidak berhasil, maka dia akan ke sesuatu hal yang lebih dahsyat lagi. Apa itu lebih dahsyat lagi? Yuharrimu ma laysa biharam. Setan itu akan membisikkan sesuatu hal yang haram padahal bukan haram. Betul ya? Itu oleh guru dia dan itu laki-laki maaf Allah. Walaupun ada pun laki maaf, itu bukan hati duitnya. Ini bukan hal yang kecuali oleh kecuali cuma duit. Ambil saja, berbuat maksiat saja. Ini kan haram, ini kan halal yang apa namanya? Yang haram itu dihalalkan, yang halal diharamkan oleh dia. Iya juga. Nanti setelah habis jabatan kamu minta maaf sama Allah. Lagi maaf, karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Ya, di jalan yang ketiga. Kemudian cara yang keempat, fa'in apa? Kalau seorang tak mau saya sudah jelas ini haram ini halal, tak mau saya. Ya, setan sudah bisikan kalau kamu tidak mau, kamu tetap seperti ini terus. Ganti tapi yang nanti ada kok. Ya, dia tidak mau juga, dia ambil cara yang keempat. Apa cara yang keempat? Fa'in apa? Syakakahu fi wuduhi. Ya, yang boleh cara ini. Ini cara ini sangat halus sekali. Seorang itu dia ragu-ragu dalam wudunya. Ya, wasalati dan salatnya, ragu-ragu dalam salat. Berakaat berlian-lian. Ya, boleh. Ya, berarti setan ambil setan dari situ. Atau wudunya. Ya, kalau bukan itu kalau ahlinya. Kalau bukan ini, muka ini sudah berapa kali ini? 3 kali atau 4 kali? Kalau sudah seperti itu, ini cara setan satu saja setan untuk bisa masuk lagi ke manusia. Artinya dia sudah bisa merespon setan supaya ragu-ragu dalam jiwa dia. Kalau sudah ada ragu-ragu, berarti sinyal untuk bisa membuat dia ada lagi. Ya, kenapa? Karena dalam hal yang kecil saja dia bisa ragu-ragu. Nanti artinya apa? Saya bisa ragu-ragukan dia dalam hal yang lebih besar. Salatnya begitu juga. Kaum muslimin sedang jemaah dalam hal. Fa'in apa? Kalau dia tidak mau dengan juga satu untuk khusyuk dan sebagainya. Khaffafa alaihi a'malul birri hatta yarahun nas. Dia mengatakan apa? Umumnya ada cara lain. Bagaimana caranya? Dia memberikan iming-iming kepada seorang yang beribadah. Kamu ibadah kalau sendiri saja, andai-andai itu ukur. Kalau kamu kasih nampak sama orang lain, paling tak dakwah itu kok. Ya, dakwah. Kamu bersedekah harus di depan orang supaya berdakwah. Supaya apa? Mereka juga nanti ikut bersedekah seperti kamu. Punya juga ya, dakwah. Akhirnya apa? Sudah mulai seperti itu, setan buat dia sudah dengar saja. Sedikit saja kita sudah mendengar. Itu cara untuk masuk kegodaan dia. Ini cuma cara saja. Cara saja. Setan ingin melihat kita merespon atau tidak merespon. Kalau kita tidak merespon, mungkin kita menggoda juga. Tapi dia tidak tahu cara menggoda kita. Gimana cara menggoda kita? Bukan lagi hanya gini. Tapi dia tidak bosan juga. Sehingga seorang itu lalai. Jadi makanya jangan kita respon. Respon. Maka akan susah sendiri setan. Kau muslimin sedang jemaah dalam hati Allah.
Fataminu qulubuhum ilaihi fayata'ajjab bi nafsihi. Maka ketika itu ujub akan muncul. Ya. Ujubnya bagaimana? Oh, ibadah yang paling rajin kan do dia punya, yang paling tahajud kan do dia punya jalan lain. Kalau sudah seperti itu sudah membuka kesempatan setan untuk menggoda manusia lebih jauh. Ya. Saya rasa cukup sekian saja. Artinya nanti nggak usah dialog lagi, Pak. Tidak usah kita buka dialog lagi. Kita sudah setengah 7 ya, sudah 7 lewat. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.